Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Gusrini. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bapak Hafizul Uman. Beliau mengampu mata kuliah usul fikih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu fikih dan usul fikih dan sejarah perkembangan usul fikih. Pengertian fikih. Pengertian fikih atau ilmu fikih yang sangat berkaitan dengan syariah. Fikih secara etimologi berarti pembahasan yang mendalam dan membutuhkan pengetahuan, potensi, akal. Pengertian fikih atau ilmu fikih bisa dijelaskan, yaitu fikih secara etimologi berarti pembahasan yang mendalam dan membutuhkan pengetahuan, potensi, akal. Sedangkan secara terminologi, fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan pembuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan diambil dari dalil yang terinci. Pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syarak dari dalilnya yang terinci, atau dalam artian sederhana, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Berikut perbedaan usul fikih dengan fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam, sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Ilmu fikih adalah produk dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang karena perkembangannya ilmu usul fikih. Ilmu fikih akan bertambah maju dengan ilmu usul fikih mengalami kemajuan. Ilmu usul fikih adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara' yang harus diamalkan manusia. Dan berikut adalah tujuan usul fikih. Tujuan usul fikih adalah meletakkan kaidah yang dipergunakan dalam menetapkan hukum perbuatan atau perkataan mukallaf. Dengan kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nas. Dengan kaidah itu pula kita dapat mengetahui cara mujtahid mengambil hukum dari nas. Dengan mengetahui perbedaan pendapat para fuqaha dalam menentukan dan menetapkan hukum terhadap kasus tertentu. Yang kelima yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Secara garis besar, perkembangan usul fikih melalui 3 periode, yaitu 1. Zaman Rasulullah, 2. Masa sahabat, dan 3. Zaman tabi'in. Berikut kita beralih ke judul berikutnya, yaitu tentang ijma'. 1. Pengertian ijma'. Pengertian ijma' secara etimologi ada 2 macam, yaitu ijma' berarti kesepakatan atau konsensus. Pengertian ini dijumpai dalam surat Yusuf 2, yaitu ijma' berarti tekad atau niat, yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Pengertian ini bisa ditemukan dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 71. Dari rumusan itu dijelaskan bahwa ijma' itu ialah kesepakatan dan yang sepakat di sini ialah mujtahid muslim berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Syarat-syarat rukun ijma'. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa ijma' mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa ijma' mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kesepakatan para mujtahid Islam. 2. Ijma' harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid meskipun negara dan kebangsaan mereka berbeda. 3. Yang kedua yaitu ijma' harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid meskipun negara dan kebangsaan mereka berbeda. Dan hal ini tidak diingkari oleh seorang mujtahid pun, maka jika ada sebagian mereka yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas, meskipun seorang saja yang berbeda pendapat itu, maka tidak bisa dikatakan ijma'. Yang ketiga
Yang ketiga, hendaklah kesepakatan itu berasal dari seluruh ulama mujtahid yang ada pada masa terjadinya masalah fikih dan pembahasan hukumnya. Oleh karena itu, tidak disyaratkan bahwa kesepakatan seluruh mujtahid yang ada pada masa berikutnya. Keempat, kesepakatan para mujtahid itu hendaklah harus terjadi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Oleh karena itu, apabila para sahabat bersepakat dalam hukum suatu perkara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka kesepakatan mereka itu tidak bisa dinamakan ijma syar'i. Yang kelima, kesepakatan itu hendaklah dinyatakan masing-masing mujtahid dengan terang dan tegas pada suatu waktu, baik dinyatakan secara pribadi maupun berkelompok dalam satu tempat, di mana sebelumnya juga terjadi perdebatan mengenai masalah yang ada, tetapi berakhir dengan diperolehnya satu pendapat bulat. 6. Hendaknya kesepakatan para mujtahid di atas satu pendapat itu benar-benar sepakat lahir dan batin, bukan formalnya saja. Jika semua persyaratan di atas terpenuhi dan disepakati, para mujtahid atas hukum syara' yang amali seperti wajib, haram, sah, maka terjadilah ijma. Adapun rukun ijma ialah sebagai berikut, yaitu pengertian kias. Kias secara bahasa berasal dari kata kaso yakisu, kiasan, ukuran atau mengatur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Kias juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Karena dengan kias ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya Al-Quran dan hadis. Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi kadang juga bersifat implik analogik atau tersirat yang terkandung dalam nas. 2. Yaitu rukun dan syarat kias. Rukun kias yaitu 1. Ashal, 2. faro', 3. hukum ashal, 4. ilat. Itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Syarat-syarat ashal yaitu hukum yang hendak dipilihkan untuk cabang masih ada pokoknya. 2. Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara'. Dan ketiga, hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti sahnya puasa orang lupa meskipun makan dan minum. 2. Syarat-syarat faro'. Hukum cabang tidak lebih dulu. Yang kedua yaitu syarat-syarat faro'. Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Misalnya, mengkiaskan wudu dengan tayamum. B. Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri yang menurut ulama usul berkata apabila datang nas kias menjadi batal. C. Liat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. D. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Yang ketiga itu syarat-syarat ilat. 1. Ilat harus tetap berlaku. B. Ilat berpengaruh pada hukum. C. Ilat tidak berlawan dengan nas. Dan D. Ilat harus berupa sesuatu yang jelas dan tertentu. Macam-macam kias. Kias aula yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan atau mulhaq dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat menyamakan. B. Kias musawi yaitu suatu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang terdapat pada mulhaqnya sama dengan ilat hukum yang terdapat dalam muhlaq bi. Kias. Kias secara bahasa berasal dari kata kias yakisu, kiasan, ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Kias juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Karena dengan kias ini berarti para kias adalah yakni suatu kias di mana ilat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum tetapi tidak mewajibkan hukum padanya, seperti mengkiaskan harta milik anak kecil pada harta orang dewasa dan dalam kewajiban mengeluarkan zakat dengan ilat bahwa seluruh ialah
harta benda yang mempunyai sifat dan bertambah. D. Kias syibhi, yakni suatu kias di mana mulhaqnya dapat dikiaskan pada dua mulhaq tetapi kias syibhi, yakni suatu kias di mana mulhaqnya dapat dikiaskan pada dua mulhaq bin. Baiklah, berikutnya tentang sumber hukum Islam. Baiklah, berikutnya kita membahas tentang sumber hukum Islam. A. Al-Quran sebagai sumber Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara, yaitu qiratan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan, sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawati serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Yang kedua yaitu nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zakarsi sebagai dikutip oleh Amroni Drajat. Beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamakan Al-Quran, di antaranya Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, selanjutnya itu Al-Zikru, Al-Tanzil, An-Nur, dan sebagainya. B. Hadis sebagai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pada dasarnya hadis Nabi adalah sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Akan tetapi mayoritas hadis sifatnya adalah operasional karena fungsi utama hadis adalah sebagai penjelasan atas Al-Quran. Secara garis besar fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, diantaranya menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. B. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmalit atau global. C. Menetapkan hukum-hukum yang tidak diterapkan oleh Al-Quran. Itulah hasil rangkuman dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.